Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dengan keteraturan yang sempurna, menjadikan segala sesuatu memiliki irama dan makna yang mendalam, melimpahkan rahmat serta petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan mengangkat hamba-hamba pilihan menjadi cahaya penerang jalan yang lurus. Salawat serta salam yang penuh keberkahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat bagi seluruh alam, akhlak teladan yang tiada duanya, beserta keluarga, sahabat, dan para wali saleh yang telah menanamkan akar keimanan yang kokoh di bumi Nusantara tercinta ini. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bagaimana ajaran Islam dapat diterima dengan sukarela, tumbuh subur, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat yang sangat mencintai kehalusan budaya dan keindahan? Jawabannya ada pada sosok yang lembut hatinya, merdu suaranya, dan bijaksana caranya membimbing. Beliau adalah Sunan Bonang. Mari kita simak kisah lengkapnya dari awal hingga akhir, dengan hati yang tenang dan terbuka, asal-usul dan silsilah. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi di daerah Ampel Denta, Surabaya, tempat yang sejak lama menjadi pusat ilmu dan ketaatan. Ayah beliau adalah Sunan Ampel, Wali Songo tertua dan guru utama bagi para penyebar agama di Tanah Jawa. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan, seorang wanita bangsawan yang sangat saleh dan berakhlak mulia. Silsilah lengkap dan utuh beliau adalah Raden Makdum Ibrahim bin Sunan Ampel bin Maulana Malik Ibrahim bin Maulana Ishak bin Maulana Akbar bin Maulana Hasanuddin bin Maulana Jumadil Kubra bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah ini tercatat jelas, bersambung tanpa terputus, dan diakui sepenuhnya oleh para ahli sejarah serta kitab babat kuno. Sejak masa kanak-kanak, Raden Makdum Ibrahim sudah memperlihatkan tanda keistimewaan. Wajahnya selalu berseri bagaikan bulan purnama, ucapannya lembut dan jarang berbicara kecuali yang bermanfaat, serta lebih suka menyendiri, membaca kitab, dan merenung mengingat kebesaran Allah daripada bermain hal yang sia-sia. Setelah tumbuh dewasa dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikannya, beliau memilih menetap di daerah Bonang yang terletak di wilayah Tuban, Jawa Timur. Di sanalah mendirikan tempat beliau tempat ibadah dan pengajian, tinggal sederhana berdampingan dengan penduduk setempat, sehingga masyarakat memanggil beliau dengan sebutan Sunan Bonang yang penuh rasa hormat. Perjalanan menuntut ilmu dan cara berdakwah. Sunan Bonang mendalami ilmu agama secara bertahap dan penuh ketekunan, tanpa tergesa-gesa. Pertama, beliau mempelajari hakikat tauhid, ibadah, dan kehalusan akhlak secara langsung dari ayahnya Sunan Ampel. Kemudian beliau melanjutkan berguru kepada Sunan Giri untuk memperdalam pemahaman tafsir Al-Quran dan ilmu hadis. Selanjutnya beliau menuntut ilmu kepada Sunan Kalijaga untuk menguasai cara menyampaikan ajaran yang selaras dengan budaya luhur agar mudah diterima hati. Beliau juga menempuh perjalanan berbulan-bulan melintasi lautan luas menuju Mekah dan Madinah untuk mendalami ilmu secara langsung dari sumbernya, serta mendapatkan sanad keilmuan yang sah dan bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya ke Tanah Jawa, Sunan Bonang menggunakan cara dakwah yang sangat khas dan istimewa. Beliau menyampaikan ajaran keesaan Allah dan kebaikan hidup melalui syair, tembang, serta lantunan yang indah dan merdu. Setiap lantunan selalu mengandung makna yang mendalam, sehingga orang yang mendengarnya merasa tenang, lupa akan lelah, dan hatinya terbuka menerima kebenaran
tanpa dipaksa sedikit pun. Karomah Sunan Bonang. Karomah yang dimiliki Sunan Bonang sangat khas, sesuai jalan dakwahnya, dan berbeda dari Wali Songo lainnya, tercatat nyata dalam kesaksian turun-temurun. Suatu ketika beliau berlayar menyusuri pantai utara Jawa untuk menyebarkan kebaikan. Tiba-tiba langit berubah gelap, angin kencang berhembus, dan ombak besar menghantam bahtera. Semua penumpang merasa takut, namun Sunan Bonang tetap duduk tenang. Beliau mulai melantunkan ayat suci dan pujian kepada Allah dengan suara lembut namun jelas. Belum selesai lantunan itu terdengar, angin perlahan mereda, ombak menjadi halus bagaikan permadani, dan perjalanan berjalan lancar kembali. Di tempat lain, ketika beliau melantunkan syair di tepi hutan, harimau dan binatang buas yang mendekat akan berhenti, duduk tenang seolah mendengarkan, lalu pergi menjauh tanpa mengganggu siapapun. Lantunan dan nasihatnya mampu melunakkan hati yang paling keras dan sombong. Banyak pemuka masyarakat yang datang penuh keraguan ingin menguji beliau. Namun setelah mendengar suaranya dan makna yang disampaikan, hati mereka luluh dan menerima ajaran dengan ikhlas. Pada malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya, ketika beliau melantunkan doa dan ayat suci, cahaya lembut akan memancar dari tubuhnya dan menyebar luas, menjadi petunjuk jalan bagi orang yang tersesat di hutan atau pesisir. Air yang diambilnya dari sungai atau sumur lalu didoakan sambil dilantunkan syair akan terasa lebih sejuk dan membawa keberkahan. Banyak orang yang sakit badan maupun gelisah hatinya menjadi pulih dan tenang setelah meminum atau membasuh tubuh dengan air itu. Sunan Bonang juga menciptakan tembang-tembang indah yang diisi makna pujian dan nasihat hidup. Barang siapa melantunkannya dengan hati tulus, hatinya terjaga dari hal buruk dan lingkungan sekitar menjadi rukun, serta tanaman tumbuh lebih subur. Beliau selalu mengingatkan bahwa semua keistimewaan ini semata rahmat Allah, bukan kekuatan dirinya sendiri. Warisan dan peninggalan. Setelah melaksanakan tugasnya dengan sempurna selama lebih dari 50 tahun, Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1565 Masehi dalam keadaan hati tenang dan terus mengingat nama Allah hingga nafas terakhir. Beliau meninggalkan jejak yang nyata dan penuh makna. Kompleks makam Sunan Bonang berada di daerah Bonang, Kecamatan Tuban, Jawa Timur. Lingkungannya tetap asri dan sejuk, menjadi tempat ziarah ribuan orang setiap tahun untuk mengenang jasa dan mohon syafaat. Masjid serta tempat pengajian yang didirikan beliau masih berdiri kokoh hingga sekarang, menjadi pusat ibadah dan pembelajaran yang memadukan keindahan budaya dengan kemurnian ajaran. Warisan syair dan tembang ciptaannya tetap hidup dalam tradisi keagamaan masyarakat Nusantara, menjadi sarana mengingat Allah dan menjaga kehalusan budaya. Beliau juga mewariskan ajaran berbicara dengan lembut, menyampaikan kebenaran dengan cara yang menyenangkan hati, serta menjauhi kesombongan dan kekerasan dalam segala hal. Demikianlah kisah lengkap Sunan Bonang Wali Songo yang berdakwah lewat suara dan kelembutan hati. Semoga kisah ini menambah kerinduan kita pada kebaikan dan petunjuk hidup yang lurus. Mari kita akan doa panjat bersama. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Sunan Bonang selama hidupnya. Ampunilah segala kekurangannya. Angkatlah derajatnya setinggi-tingginya di sisimu, dan tempatkanlah beliau di surga yang paling indah bersama para nabi dan orang saleh. Jadikanlah beliau syafaat bagi kami di hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kisah ini petunjuk dan keberkahan bagi kami semua. Lembutkanlah hati kami, haluskanlah ucapan kami,
Danlah beri iman yang kokoh, rezeki yang halal dan berkah, serta kesehatan lahir dan batin. Jadikanlah kami hamba yang mampu menyebarkan kebaikan dengan cara yang indah dan menyenangkan hati sesama. Amin ya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kisah ini menenangkan hati dan menambah pengetahuan, dukunglah saluran ini dengan menekan tombol suka, bagikan kepada keluarga dan sahabat, serta berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah para wali dan ulama saleh lainnya. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus selamanya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.